wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunindan Rafiah Nevita Permata, NIM 12403173174. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini saya telah melaksanakan PPL gelombang 3 pada tahun 2020. Di sini saya akan sedikit membahas tentang hasil laporan dari PPL saya. Yang pertama adalah sejarah lembaga. Koperasi Kusuma Bangsa beralokasikan di Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Berdiri pada tanggal 17 Juni 2010 dengan nama Koperasi Wanita Kusuma Bangsa. Keberadaan Koperasi Wanita Kusuma Bangsa ini didirikan karena banyaknya warga yang memiliki masalah finansial dan berimbas pada peminjaman kepada rentenir atau lintah darat dan sering juga disebut Bank Pipil. Dibentuknya Koperasi Wanita Kusuma Bangsa ini sebagai langkah untuk pencegahan sekaligus menghindari adanya praktek riba dalam kredit pada lintah darat atau yang sering disebut Bank Pipil. Bank Pipil atau lintah darat bersifat personal. Biasanya Bank Pipil sendiri menawarkan jasa pinjaman uang kepada masyarakat secara langsung cair tetapi dengan bunga mencekik. Yang kedua ada identitas lembaga. Lembaga tempat PPL saya adalah Koperasi Wanita Kusuma Bangsa. Tanggal berdiri 17 Juni 2010. Alamat Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Struktur organisasinya adalah penanggung jawab dijabat oleh Bapak Syamsuddin selaku Kepala Desa Serut. Sedangkan pengawas dijabat oleh Ibu Komariah dan Ibu Bukarti. Sedangkan ketuanya sendiri adalah Ibu Indun Juwariah. Dan sekretaris adalah Ibu Wiwin Nur Aida SP. Sedangkan bendahara dijabat oleh Ibu Komsatun Nikmah. Permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Kusuma Bangsa. Yang pertama adalah permasalahan masih banyaknya warga Desa Serut yang belum mengetahui adanya koperasi milik desa ini. Solusi yang saya berikan kepada koperasi ini adalah desa akan sejahtera dan mandiri antara lain karena keberadaan dan pengelolaan potensi desa yang optimal dan efektif. Koperasi merupakan sebuah sistem organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang juga mempunyai kekuatan membangun kesejahteraan sosial menuju Indonesia yang lebih makmur. Perlu adanya sosialisasi dari para anggota sendiri, terutama para pengurus serta pengawas untuk mensosialisasikan adanya koperasi ini pada warga Desa Serut. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara belusukan dari rumah-rumah warga, menyampaikan pada rapat-rapat tertentu, atau kita sampaikan secara individu pada saat ada kegiatan sosial. Karena dengan adanya anggota yang memiliki semakin banyak, maka modal dari koperasi akan semakin meningkat juga. Sisa hasil usaha juga semakin meningkat juga dengan adanya pertambahan anggota koperasi. Permasalahan yang kedua adalah bahwa kurang disiplinnya anggota untuk membayar simpanan wajib. Simpanan wajib sendiri merupakan sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama besarnya.
yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu. Simpanan wajib ini tidak dapat diambil selama bersangkutan menjadi anggota. Dalam mencapai tujuannya, koperasi harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan koperasi. Di antaranya adalah partisipasi anggota. Maju mundurnya koperasi ditentukan oleh partisipasi anggota itu sendiri. Anggota juga berperan dalam perkembangan koperasi itu sendiri dalam pencapaian tujuan koperasi. Anggota berpartisipasi aktif dalam jasa modal seperti pembayaran simpanan wajib. Ini akan menempatkan hasil sisa usaha yang lebih besar dibandingkan dengan anggota yang jarang membayar simpanan wajib. Kegiatan usaha koperasi bukan sekedar usaha yang mengandalkan tingkat prestasi individual, melainkan merupakan usaha bersama untuk menuju kesejahteraan bersama. Permasalahan yang ketiga adalah bahwa pengembangan usaha pada koperasi masih sangat minim. Cara pandang koperasi sebagai suatu sistem yang hidup, maka perlu dipahami konsep partisipasi anggota sebagai unsur yang paling utama. Atas dasar itu, partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha pada koperasi merupakan unsur yang paling utama. Dipandang dari kenyataan bahwa untuk mempertahankan diri, pengembangan dan pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada kualitas dan partisipasi anggota-anggotanya. Oleh karena itu, anggota harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai visi dari organisasi, misi, tujuan umum, sasaran, kemampuan untuk menguji kenyataan dalam memecahkan permasalahan, dan perubahan-perubahan lingkungan. Sisi yang lain, para anggota kiranya memiliki kesempatan untuk melaksanakan kekuasaan mereka dalam memperoleh informasi yang benar untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan mekanisme pengendalian sosial dalam masing-masing koperasi. Hal ini sejalan dengan dasar-dasar pemahaman yang menekankan bahwa koperasi dimiliki, digerakkan, diupayakan, dan dikendalikan oleh para anggotanya sendiri. Permasalahan yang keempat adalah uang tidak berputar, hanya beku di kas. Jadi, seharusnya diadakan rapat para anggota untuk membahas masalah ini, karena dengan jalur musyawarah kita dapat menampung aspirasi-aspirasi anggota koperasi agar koperasi wanita Kusuma Bangsa lebih maju lagi. Uang kas yang beku bisa dimanfaatkan lagi untuk membuka usaha baru, seperti membuka koperasi konsumen. Koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah membeli, kemudian menjual kembali barang atau jasa, sehingga koperasi ini berperan sebagai distributor bagi produsen dan konsumen. Seperti menjual peralatan kantor, fotokopi, dan masih banyak lagi. Permasalahan yang kelima adalah bahwa masih terdapat anggota yang tidak tepat waktu membayar angsuran. Peminjaman modal untuk anggota koperasi dilakukan melalui koperasi simpan pinjam. Karena koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Dalam proses penyelesaiannya, peminjam bermasalah, tentunya pengurus koperasi melakukan upaya-upaya penyelamatan peminjam antara sebelum dan sesudah terjadinya peminjaman bermasalah. Prinsip yang dilakukan untuk sebelum memberikan peminjaman pun tidak luput dari tanggung jawab semua pihak, antara anggota koperasi dan pengurus koperasi itu sendiri.
dan terjadinya pinjaman bermasalah dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali pinjaman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.